Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafi Hadiat Al-Mukni. Nama saya Muhammad Ajrul Fauzan Taptagani. Nama saya Nija Royhan. Nama saya Muhammad Imam Mustaqim. Nama saya Yosanda Nuratila. Kami dari kelompok Litman ingin mewawancara yang bernama Muhammad, yang dimana itu Wakil Ketua Umum UKM Purwakarta. Untuk Muhammad dipersilakan. Mas, selamat Mas Muhammad. Izin kami akan mewawancarai Mas Muhammad. Ya mungkin untuk Mas Muhammad boleh di sebelah sini saja. boleh. Perkenalan diri dulu Mas Muhammad. Ya baik, perkenalkan nama saya Muhammad. Saya sebagai Wakil Ketua Umum UKM Purwakarta. Mungkin untuk pertanyaannya langsung saya. Pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab, apa visi dan misi organisasi Anda untuk 1-2 tahun ke depan? Untuk visi dan misi organisasi Purwakarta itu sendiri, untuk visinya yaitu kami menyiapkan wadah untuk orang-orang yang berdomisili di Purwakarta, dan untuk misinya kami melakukan pengembangan SDM yang berdomisili di Purwakarta dan melancarkan proker-proker yang akan kami sediakan. Kemudian kendala terbesar yang dihadapi di organisasi Anda saat ini apa? Mungkin dari SDM sih kalau kendala tuh, karena ada yang beberapa antusiasnya menurun karena dari segi timeline yang kurang mulus jalannya. Kemudian bagaimana cara Anda meningkatkan loyalitas dan keaktifan anggota? Kalau untuk meningkatkan keaktifan dan loyalitas, kita sering mengadakan seperti bonding. Jadi kita ngajak kumpul bareng-bareng, jadi bisa lebih muncul lah chemistry-nya. Kemudian struktur kepengurusan apakah sudah efektif? Sudah efektif sudah. Terus bagaimana sistem kaderisasi anggota baru yang selama ini diterapkan? Untuk kaderisasi itu sendiri, kami menerapkan komunikasi dua arah yang membuat si peserta dan inti ataupun kadif itu bisa saling berkomunikasi, jadi tidak ada hambatan di antara keduanya. Terus saya ingin menanyakan lagi, program kerja apa yang paling berdampak bagi anggota? Mungkin di program kerja UKM Data sendiri ada di Grandmaster. Oh, Grandmaster Ya. GM ya. Iya, Gen. Nah, terus program kerja apa yang kurang efektif dan perlu dievaluasi? Yang kurang efektif dan perlu dievaluasi mungkin di tata olahraga, karena si penanggung jawabnya memang kurang berantusias untuk mengembangkan program itu. Kegiatan apa yang diinginkan anggota tetapi belum pernah dilaksanakan? Jalan-jalan sih, Jalan-jalan. jalan-jalan itu belum dilaksanakan karena emang kekurangan budget. Oh, kekurangan budget. Nah, terus bagaimana cara membuat program kerja yang lebih inovatif dan menarik? Mungkin kalau untuk program kerja kita melihat pasarnya dulu sih. Pasarnya dulu dari Seperti si apa itu? pesertanya, anggota-anggotanya itu kita bermusyawarah dulu, mungkin ingin seperti apa, terus kayak yang lagi tren sekarang apa gitu, terus bisa kayak ke tempat-tempat yang lebih menarik gitu. Itu bisa lebih menarik. Apakah ada program yang dapat melibatkan masyarakat Purwakarta secara langsung? Ada di Grandmaster itu sendiri. Grandmaster. Ya. Oke, baik. Akan dilanjutkan pada Ajrul. Mungkin selanjutnya ya Mas ya, saya ingin lebih bertanya terhadap bonding sih tadi, Ya. yang dimana itu diorganisasikan pastinya ada bondingnya ya Mas ya. Ya. Nah mungkin bonding yang fleksibel di UKM yang Mas jalanin itu seperti apa? Mungkin bonding yang paling fleksibel tuh kita ngadain kayak ngopi sih. Soalnya di situ nggak ada kayak, mungkin nggak terpaku sama jabatan, jadi semuanya tuh saling terbuka satu sama lain. Nah terus tadi ada juga yang dimana program kerja itu berdampak terhadap masyarakat Purwakarta. Ya. Nah contohnya seperti apa itu Mas? Di Grandmaster itu sendiri kita membuka kayak open recruitment untuk umum, nggak yang cuman orang Telkom yang berdomisili Purwakarta saja. Jadi mungkin ada volunteer yang bisa ikut di Grandmaster tersebut. Oke, mungkin
bagaimana cara mempererat hubungan antar anggota lintas angkatan. Anggota lintas angkatan. Iya, karena kan pastinya ada angkatan atas, terus Oh. angkatan mas juga Itu gitu. kita kalau kayak gitu kita ada ketua angkatan juga. Jadi komunikasi antara ketua angkatan dan mungkin ketua angkatan juga bisa ngebonding satu angkatan satu sama lain gitu. Terus bagaimana cara mempererat hubungan antara anggota? Udah ya. Apakah komunikasi antara pengurus dan anggota sudah berjalan dengan baik? Sejauhnya sudah berjalan dengan baik. Lebih banyak dia ini ya, ngumpul bareng gitu. Iya, ngumpul bareng gitu. Tuh kegiatan apa saja yang meningkatkan rasa kekeluargaan organisasi, kayak kegiatan yang Untuk- ngumpul gitu? Oh iya, kalau misalnya kegiatan mungkin yang paling berdampak yang saya lihat tuh di Proker and Grandmaster itu, karena emang kita bikin acara bareng-bareng, kayak capek bareng, senang bareng kayak gitu. Itu berdampak banget sih. Terus saya mau nanya, bagaimana cara memperkenalkan organisasi Purwakarta kepada masyarakat lain di Bandung? Oh itu awalnya kita memperkenalkan dengan cara pasti yang pertama tuh pasti medsos sih. Oh, Dari medsos dulu, dari Instagram, mungkin Twitter atau TikTok, kita bikin konten. Itu dari medsos sih. berarti tinggal kontak dari medsosnya itu, misalkan saya mau bergabung gitu. Iya, bisa kayak gitu. Apakah organisasi sudah menjalin kerjasama dengan organisasi daerah lain? Misalkan daerah yang di mana di Oh, mana? mungkin udah ada sih waktu tahun kemarin tuh dengan organisasi UKM daerah juga yang perkara Karawang gitu. Karawang. Karawang. Oke, lanjut. Akan dilanjut untuk pertanyaannya mas. Untuk dalam bidang keuangan dan wirausaha, bagaimana strategi organisasi UKM Purwakarta ini untuk mendapatkan sumber dana selain dari iuran? Kita ada divisi sponsorship dan medpart, terus juga di sponsorship dan medpart juga kita juga ngelaksanain danusan. Itu bisa lumayan nambah uang juga sih untuk organisasi kita juga. Dari mungkin yang paling besar sih dari sponsor, soalnya ada yang ngasih fresh money dan sebagainya gitu. Oke, itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah memungkinkan buat membuat program usaha atau bisnis organisasi? Memungkinkan sih. Kita juga sempat kepikiran untuk bikin merch dari merch UKM Tata sendiri, dan emang pasarnya tuh buat semua orang mau di Purwakarta, mau di Bandung, jadi nggak terbatas lah. Nah, untuk pertanyaannya yang terakhir, jika organisasi ini tidak ada, apa yang akan hilang bagi mahasiswa Purwakarta di Bandung? Jika organisasi ini tidak ada, mungkin banyak sih yang hilang. Dari kita juga kan banyak proker-proker yang emang melibatkan orang Purwakarta, dan juga kita juga di Purwakarta itu sendiri kita ada Mudik Roadshow. Mudik Roadshow tuh kayak ada Ghost to School. Mungkin kalau misalnya organisasi ini hilang, orang SMA di Purwakarta tidak akan tahu Telkom itu seperti apa, UKT-nya bagaimana, atau mungkin cara masuk Telkom bagaimana. Jadi pasti banyak yang hilang sih kalau misalnya organisasi ini hilang. Ya mungkin cukup sekian mas untuk pertanyaannya, akan dilanjut oleh teman saya. Ya udah, terima kasih mas. Siap. Jadi kita tuh di sini ada saran untuk memajukan organisasi daerah Purwakarta di kampus baik. Bandung itu. Yang pertama itu kita meningkatkan kaderisasi dan regenerasinya. Nah, membuat program pengenalan organisasi yang menarik bagi mahasiswa baru asal Purwakarta, menyelenggarakan monitoring antara senior dan junior, memberikan kesempatan kepada anggota baru untuk terlibat langsung dalam kepanitiaan dan kepengurusan. Nah, di sini juga ada memperkuat solidaritas antar anggota, syaratnya mengadakan gathering olahraga bersama atau malam keakraban secara rutin, membuat grup komunikasi yang aktif dan informatif, dan menumbuhkan budaya saling membantu dalam bidang akademik maupun non akademik. Dan yang terakhir itu mengembangkan program akademiknya, Kang, di mana mengadakan kelas berbagai materi kuliah, workshop atau seminar, membentuk kelompok belajar lintas juara, dan mengadakan sharing session dengan alumni
kita akan Siap, makasih.